warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tak terasa kita sudah meniti hampir sepertiga bulan Ramadan. Marilah kita menguatkan diri lagi dan memotivasi agar tidak lengah dan tidak surut dalam beramal, mengisinya dengan amal kebaikan. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi yang lemah. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28 disebutkan. Wa khaliqul insanu dhaifah. Karena itu terkadang semangat mengisi Ramadan itu hari pertama itu akan berbeda dengan hari kelima, hari keenam dan seterusnya. Kian hari itu akan terlihat kian surut. Bahkan na'udzubillah, ada yang menyelesaikan Ramadan di dalam hatinya ketika melewati Ramadan, melewati sepertiga Ramadan akan terasa udah usai dan dia akan kembali melakukan rutinitas dan kesibukan setiap harinya seperti sebelum Ramadan. Sahabat Salimah rahimakumullah, untuk menjaga kualitas dan kontinuitas amal kita di dalam melaksanakan bulan Ramadan ini, marilah kembali kita mengingat janji Allah yang Allah janjikan kepada kita yang berkaitan dengan ibadah puasa yang sedang kita jalani ini. Dengan menghayati apa saja yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah puasa yang kita jalankan ini akan terasa ringan dan senantiasa kita pun akan lebih bersemangat dalam melakukan hal-hal kebaikan lainnya di dalam bulan Ramadan. Marilah kita kembali melihat bagaimana sesungguhnya fasilitas yang Allah berikan. Fasilitas yang pertama adalah ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, di mana hadis ini cukup singkat tapi sangat memotivasi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang sudah terdahulu. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, siapa sih yang tidak bergembira mendapatkan ampunan dari setiap dosa yang kita lakukan? Karena sungguh setiap kita tidaklah berjalan di atas muka bumi ini kecuali dengan memanggul dosa yang terus bertambah setiap harinya tanpa kita sadari. Ibaratnya tahanan, puasa itu akan menjadikan kita mendapatkan remisi dari pembebasan dari api neraka. Amin Allahumma ya amin. Tentunya dengan dua syarat yang sudah disebutkan di atas tadi, yaitu melaksanakan puasa dengan keimanan dan penuh pengharapan, berpuasa dengan sepenuh keikhlasan dan keyakinan, serta mengharapkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu senantiasa kita akan menjaga kualitas puasa kita dari hari ke harinya. Kita akan menjaga puasa kita terhindar dari noda-noda yang akan mengotori dan akan mengurangi nilai pahala puasa kita. Fasilitas yang kedua itu Allah akan memberikan fasilitas kepada orang yang berpuasa, yaitu di mana bau mulut orang yang berpuasa itu akan menjadi begitu semerbak di sisi Allah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu akan lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, mungkin sebagian kita akan bertanya-tanya, mengapa hal semacam ini menjadi kekhususan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa persoalan bau mulut saja sampai diungkit dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang berpuasa? Marilah kita lihat janji ini sebagai isyarat bahwa apapun yang terkait dengan orang yang berpuasa itu sungguh akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekalipun itu terkait dengan bau mulut. Logika sederhananya sih adalah jika bau mulut saja
cukup dihargai dan diperhatikan, maka bagaimana dengan hal-hal perkara lain yang dilakukan seputar orang yang berpuasa, seperti keringatnya dalam menahan panas, perjuangannya menahan lapar. Tentunya itu semua nantinya akan berujung kebaikan demi kebaikan di akhirat nanti. Amin, Allahumma ya amin. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, fasilitas yang ketiga itu adalah mendapatkan syafaat dengan puasanya. Hal ketiga yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa di akhirat nanti itu adalah syafaat atau pembelaan dari amal puasanya. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat, di mana puasa akan berkata, "Wahai Robku, aku telah menghalanginya dari dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya." Dan bacaan Al-Quran itu akan berubah menjadi pembela-pembela kita di akhirat nanti, sehingga kita terhindar dari agar kita mendapatkan syafaat untuk kita terhindar dari siksa dan fitnah perhitungan akhirat. Karena bisa saja dosa yang belum sepenuhnya terlebur, atau amal-amal kebaikan yang belum sempurna tertunaikan oleh kita, sehingga yang namanya syafaat itu sangat kita akan nantikan. Ternyata salah satunya berasal dari amal puasa kita. Amin. Yang keempat itu adalah pintu surga khusus Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa itu akan masuk melalui pintu tersebut ke dalam surga, dan pintu tersebut tidak ada seorang pun yang bisa masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa, maka orang-orang berpuasa itu akan berdiri dan dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, maka pintu tersebut itu akan ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang bisa masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jelas sekali ya bahwa ibadah puasa itu mempunyai kedudukan tersendiri yang begitu mulia, hingga bagi mereka yang gemar puasa dan sukses melaksanakan ibadah puasanya di bulan Ramadan, itu akan mendapatkan pintu khusus yang disebut dengan Ar-Rayyan. Tentunya kita semua berharap bisa memasuki pintu surga, dan insya Allah melalui pintu Ar-Rayyan yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang ahli puasa. Amin. Sahabat Salimah rahimakumullah, yang kelima itu adalah fasilitas yang Allah berikan, kegembiraan bertemu Allah SWT. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama yaitu kegembiraan saat berbuka, dan yang kedua yang ke satu yaitu kegembiraan saat berbuka, dan yang kedua itu adalah kegembiraan saat berjumpa dengan Rabbnya. Hadis riwayat Bukhari. Akhirnya tidak ada kata lagi setelah ini kecuali marilah bersama-sama kita lanjutkan program Ramadan ini, dan ibadah puasa kita ini terus kita jaga dengan semangat dan kehusuan, sehingga tidak ada lagi kata yang mengendur di tengah Ramadan, apalagi lalai dalam melakukan atau mengisi Ramadan dengan amal kebaikan kita. Jangan sampai kita menyibukkan diri dengan persiapan mudik atau lebaran. Ramadan